Saat teduh pribadi jemaat bersama keluarga. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami, mohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu Tuhan akan kami renungkan, kami baca dari Alkitab, kami membutuhkan hikmat Tuhan untuk membuat kami mengerti dan memahami. Maka tolonglah kami, anugerahkanlah pengertian itu, dan ketika kami sudah memahami, kiranya Roh Kudus berkenan menolong dan mendorong kami untuk mengerjakan firman-Mu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, silakan membuka Alkitab.
Surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Surat Roma pasal 5, kita akan membaca ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Dalam suasana Paskah kita bersyukur kemenangan dari dosa oleh karunia Yesus Kristus telah saudara dan saya alami dan nikmati. Ada 3 kali kata bermegah yang muncul pada perikop kita. Yang pertama, tolong lihat pasal 5 ayat yang kedua, kita bermegah dalam pengharapan. Lalu kemudian pada pasal 5 ayat 3, kita bermegah di tengah kesengsaraan. Lalu kemudian pada pasal 5 ayat 11 bacaan kita bermegah dalam Allah karena kita menerima pendamaian itu. Bermegah berarti sukacita yang tak terhingga, rasa bangga, rasa syukur. Kita boleh menerima pendamaian itu di dalam Yesus Kristus. Kenapa sampai 3 kali bermegah, Bapak Ibu Saudara? Karena ada masalah dalam hal pemahaman keselamatan. Banyak orang berkata waktu itu di tengah jemaat Roma, belum tentu engkau diselamatkan. Jika perbuatan-perbuatanmu itu tidak engkau upayakan dengan baik, sebab bagaimana mungkin engkau selamat? Bagaimana mungkin engkau beroleh keselamatan jika perbuatan nyata tidak terlihat bagi orang yang benar? Contoh perbuatan yang nyata adalah memberi diri disunat, misalnya begitu. Karena memang dualisme pemahaman orang-orang Kristen Yahudi dan orang Kristen yang non-Yahudi. Penekanannya ada pada bagaimana kemudian tidak cukup keselamatan dianugerahkan oleh via Yesus Kristus, tapi juga harus melalui disunat supaya dapat diselamatkan. Paulus menjawab pertanyaan itu dengan menyampaikan ayat 6 hingga ayat yang ke-11 bacaan kita. Dia bilang begini, ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Keselamatan itu jaminan. Sedangkan engkau yang dulunya hidup tidak benar, tolong lihat ayat yang ke-6, tolong lihat ayat yang ke-7. Kau hidup di dalam dosa, engkau terima kasih karunia, engkau diselamatkan. Apalagi sekarang, engkau yang sudah beroleh kasih karunia itu tidak mungkin mengalami penghukuman. Paulus mengatakan tidak ada standar ganda, bahwa keselamatan itu datang oleh Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik. Bagaimana dengan masa lalu saya? Saya yang penuh dosa. Engkau yang berdosa sekalipun, lihat ayat 6,
diselamatkan oleh Allah, apalagi sekarang engkau yang telah terima anugerah keselamatan dan hidup dalam kebenaran, pasti tetap diselamatkan. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, menarik perhatian di ayatnya yang ke-7. Ada perbedaan di situ. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, garis bawahi kata orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Paulus bilang begini, kenapa keselamatan itu anugerah dan kasih karunia? Yesus datang menyelamatkan kepada orang yang tidak benar sekalipun. Artinya hidup yang tidak benar. Adakah orang yang mau mati untuk orang yang tidak benar? Ada, yaitu Yesus Kristus. Ditantang oleh Paulus, paling-paling orang itu mau mati hanya kepada orang yang baik. Tolong garis bawahi ini, orang baik belum tentu orang benar. Kau baik ke saya, kau baik dalam keluargaku, aku mau berkorban untukmu, banyak kejadian. Tetapi apakah ada orang yang bersedia mati untuk orang yang benar, yang tidak engkau kenal? Itu persoalan. Makanya Paulus bilang, adakah orang yang bersedia mati untuk orang yang tidak benar? Yang enggak benar loh, benar-benar enggak benar. Udah enggak benar enggak kita kenal lagi. Adakah? Paulus bilang ada, yaitu Yesus Kristus. Ini catatan saya yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, lihat ayatnya yang ke-11. Penekanannya ada di ayat yang ke-9. Oleh karena kita sudah beroleh keselamatan, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah, maka seyogyanya tiap orang percaya, lihat ayat 11, bermegah oleh karena anugerah keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Kata bermegah ini mau menunjuk tentang bukan saja aspek sukacita dan kegirangan, tetapi juga soal berani membusung dada dan berjalan dengan tegap untuk memamerkan kekayaan, keselamatan itu. Bahwa seorang Kristen yang telah diselamatkan harusnya bermegah dan tidak malu lagi untuk berjalan di hadapan Allah maupun sesama manusia. Karena saudara diselamatkan oleh Allah, tidak tunduk lagi, tapi bermegah karena karunia keselamatan itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Sola fide, sola gratia. Hanya oleh iman, lihat ayat 1 kita diselamatkan. Dan oleh kasih karunia kita juga diselamatkan ayat 2. Lalu muncul juga di ayat yang ke-8. Saya mau katakan hal yang pertama ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saya ulangi, kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Hidup lama kita telah dikubur, dosa-dosa kita harusnya telah ditinggalkan, yang muncul adalah pribadi-pribadi yang diselamatkan. Bagaimana caranya saudara dan saya bisa memamerkan, saya bilang gitu bermegah tentang keselamatan itu kepada orang lain, dengan cara menunjukkan bagaimanakah model orang yang telah menerima kasih karunia dan pendamaian itu kepada banyak orang. Kehidupan saudara tentu harus benar. Bagaimana mungkin jika saudara masih jatuh terus dalam dosa, bisa pamerkan aku adalah orang yang telah diselamatkan? Gak bisa. Jadi kalau kita yang dulu hidup dalam dosa, Tuhan mau tebus dan selamatkan, nilainya berharga. Terlebih kita yang sudah diselamatkan sekarang, harusnya mampu menunjukkan kehidupan yang benar sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan. Ini penting Bapak Ibu. Dunia harus tahu bahwa saudara dan seisi rumah saudara dan saya diselamatkan. Itu hanya mungkin ditunjukkan melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kita terkategori orang yang diselamatkan atau tidak. Saya berharap saudara menangkap pesan ini. Tunjukkanlah bahwa engkau telah diselamatkan lewat perbuatan-perbuatan yang benar yang saudara tunjukkan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua dan yang terakhir, jangan malu jadi orang Kristen. Di Kisah Rasul itu Kristianos, followersnya Yesus. Kristen itu disebut pengikut Yesus. Pengikut Yesus
itu ejekan. Jadi kalau saudara bilang Kristen, itu asal mula julukan untuk mengejek. Oh, si pengikut Yesus yang mati itu ya, itu namanya Kristianos, itu orang-orang yang para pengikut si Yesus yang mati. Itu ejekan sebenarnya, hingga kemudian menjadi identitas kita, Kristen. Saya mau katakan, jangan malu menjadi seorang Kristen. Ayat 11, bermegahlah sebagai seorang Kristen. Kalau ada yang berkata, orang Kristen punya Tuhan, mati. Tuhan kok dipetenteng-petenteng, disalib. Tuhan kok tidak bisa membela diri. Tuhan kok mati disalib. Saya mau katakan, bermegahlah dan katakan kepada orang itu, justru aku bangga punya Tuhan yang mau berkorban untuk keselamatan saya. Bermegahlah, jangan pernah malu menyandang kekristenan saudara. Dimanapun Bapak Ibu berada, dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, pekerjaan saudara, jangan malu tunjukkan label kekristenan saudara. Ayat 11, ayat 2, ayat 3, 3 kali perintah. Bermegahlah, kita bermegah karena kekristenan kita. Tapi jangan bermegah kalau saudara ternyata menunjukkan kehidupan yang tidak benar. Bermegahlah untuk jadi kesaksian. Kekristenan saudara dan iman saudara adalah bukti bahwa keselamatan telah dianugerahkan. Selamat menikmati peristiwa Paskah yang kita peringati hari Minggu kemarin. Dan selamat buktikan kepada dunia bahwa engkau dan aku dan seisi rumah saudara dan saya telah diselamatkan. Bermegahlah sebagai seorang Kristen, biar dunia tahu keselamatan itu milik saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Engkaulah ya Bapa dalam Kristus Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan, untuk anugerah keselamatan yang kami terima. Karena Yesus Kristus Putramu Juru Selamat kami, bersedia menebus kami dari lubang kubur, mengangkat kami pada kemuliaan Allah. Tak terkatakan dan tak terucap rasa syukur kami memuliakan Tuhan. Sekarang, biarkanlah kami pergi dengan bermegah pada Allah yang telah menyelamatkan kami, bermegah dalam pengharapan, bermegah dalam iman, menunjukkan kepada dunia bahwa keselamatan sudah kami peroleh. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, ingatkanlah tiap kami bahwa harganya telah lunas dibayar hidup kami, supaya kami tidak sia-sia. Seluruh karya hidup kami lakukan dengan benar, membuktikan kepada dunia kami telah diselamatkan. Syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Saat ini hamba berdoa dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami masing-masing sekeluarga
Hamba berdoa buat tiap pribadi yang ikut tertunduk melalui ibadah di kanal YouTube ini. Tuhan mengenal tiap kami saat kami bangun atau berbaring, kami duduk maupun berdiri, tiap rencana kehidupan, apa yang kami jalani, apa yang kami pikirkan, apa yang telah kami hadapi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Berkatilah tiap-tiap kami. Tuntunlah kehidupan kami masing-masing bersama keluarga dan turun-temurun anak cucu kami. Berkati tiap rencana yang kami siapkan, pendidikan anak-anak, usaha dan kerja, dan tiap hal yang kami buat dalam hidup keluarga maupun pelayanan ini. Supaya di tiap hidup rumah tangga, di masing-masing pribadi, ada pengakuan tentang kuasa Tuhan yang tiada henti menaungi hidup kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kehidupan yang sedang kami jalani dan hadapi. Beberapa barangkali sedang sakit atau dalam pergumulan tertentu. Untuk mereka pun saat ini yang sedang bergumul, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang memikul beban persoalan hidup, berikanlah kekuatan dan pengharapan menjalaninya. Biarlah tiap kami boleh melihat di tengah kekelaman perjalanan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu, hamba serahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini, para presbiter, pemusik, pemandu lagu, dan tim IT, Tuhan berkati. Biar setiap kami yang telah memberi diri ini, berkenanlah Tuhan memperhitungkan ini sebagai kebenaran. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut dan tangan kita. Sebagaimana tertulis dalam Roma 12:1, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Umat memberi persembahan syukur.
ucapan syukur yang kami bawa kepadamu. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk kemuliaan namamu di dunia. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kembali dalam kehidupan masing-masing saudara dan mengerjakan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.